Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fardatul Ulum dengan NPM 1811050309. Di sini saya bersama rekan saya Risa Lesiani. Kami akan menjelaskan materi kami tentang studi pendahuluan, kajian literatur dan hipotesis. Sebelumnya silakan membuka PPT kalian masing-masing sebelum kami menjelaskan materi kami. Baik, materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama, studi pendahuluan. Studi pendahuluan terbagi menjadi beberapa, yaitu pengertian studi pendahuluan, tujuan studi pendahuluan, manfaat studi pendahuluan, serta langkah cara membuat studi pendahuluan. Kajian literatur pun terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian kajian literatur, tujuan dari kajian literatur, langkah dalam menyusun kajian literatur. Studi pendahuluan suatu cara penelitian dengan mendalami masalah secara sistematis dan intensif, dengan mengumpulkan data dan informasi baik dari perpustakaan maupun dari lapangan. Tujuan studi pendahuluan: yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah; yang kedua, mengetahui kesiapan data; yang ketiga, menjelaskan desain penelitian. Manfaat dari studi pendahuluan yaitu: pertama, memahami dengan jelas apa yang akan diteliti; yang kedua, mengerti dari mana dan dari siapa informasi itu didapat; mengetahui proses mendapatkan data dan informasi; serta mampu menentukan trik yang tepat untuk menelaah sebuah data. Cara membuat studi pendahuluan ini yang paling penting. Yang pertama, membaca literatur, penemuan, serta konsep. Yang kedua, mengunjungi para pakar atau narasumber untuk menanyakan dan memperoleh berita. Yang ketiga, menyelenggarakan pemantauan ke lokasi penelitian, melihat peristiwa, serta benda-benda yang terdapat di lokasi. Itulah materi dari studi pendahuluan. Kita akan ke materi yang kedua, kajian literatur. Kajian literatur menurut Punaji yaitu sebuah penjelasan atau penggambaran tentang literatur yang signifikan dengan bidang atau topik tertentu seperti yang diperoleh dalam buku-buku ilmiah dan artikel jurnal. Tujuan kajian literatur: yang pertama, menggali informasi yang signifikan dengan persoalan yang hendak dikaji atau diteliti. Yang kedua, mempelajari konsep-konsep yang signifikan dengan persoalan yang hendak dikaji sebagai dasar serta rujukan teoritis yang benar. Yang kedua, memperoleh berita tentang aspek-aspek serta topik yang sama bisa jadi telah dikaji supaya tidak adanya suatu tiruan. Yang keempat, mempelajari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dikaji yang berhubungan dengan observasi yang akan dilakukan. Langkah menyusun kajian literatur: yang pertama, memulai dengan menemukan inti dari topik observasi untuk mencari bahan materi, referensi, dan bahan pustaka. Yang kedua, memahami ikhtisar dari laporan hasil observasi yang signifikan yang dapat diperoleh dari proceeding, jurnal, serta buku. Yang ketiga, membuat sebuah catatan dan hasil memahami dengan cara membuat denah literatur, urutan, serta keterlibatan referensi literatur secara sempurna. 4. Membuat rangkuman literatur secara sempurna menurut denah literatur sesuai dengan deretan keterlibatan topik dari tiap-tiap variabel observasi. Yang kelima, membuat tinjauan literatur dengan penyusunan secara teratur berdasarkan konsep-konsep serta rancangan penting yang berhubungan dengan topik serta variabel suatu kegiatan observasi. Yang keenam, ujung dari tinjauan literatur: memberikan pendapat tentang topik observasi yang dilaksanakan mengikuti literatur yang telah ada, serta menjelaskan keaslian dan pentingnya topik observasi yang hendak dilaksanakan membandingkan dengan literatur yang telah ada. Sumber kajian literatur. Sumber kajian literatur terbagi menjadi 3, yaitu sumber kajian sekunder, sumber kajian tersier, dan sumber kajian primer. Sumber kajian sekunder yaitu penerbitan yang ditulis oleh pengarang yang bukan hasil dari mengamati secara spontan dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Sumber tersier, sumber yang biasa digunakan untuk informasi awal untuk meluruskan lebih lanjut.
Sumber primer, gambaran secara langsung dari suatu peristiwa bagi seseorang yang benar-benar melihat kejadian-kejadian tersebut. Itulah materi pertama dan kedua yang dapat saya sampaikan. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Lesyani dengan NPM 18110500464 akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah tanggapan sementara mengenai peristiwa yang masih bersifat dugaan karena masih harus memastikan kebenarannya. Yang kedua yaitu karakteristik hipotesis. Dapat diterima oleh logika, tetap dengan konsep serta kebenaran yang telah ditemukan. Definisinya dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat dicoba. Dinyatakan dalam definisi yang jelas serta sederhana. Yang ketiga yaitu fungsi hipotesis, yaitu memberikan suatu batasan dan memperkecil penelitian, mengingatkan peneliti terhadap kondisi fakta yang terkadang hilang dan tidak diperhatikan kembali oleh penyelidik, untuk alat yang menyederhanakan dan memusatkan terhadap fakta yang terpisah-pisah tanpa terbentuknya kesatuan yang penting dan ekstensif. Digunakan untuk acuan dalam percobaan serta pembiasaan dengan fakta. Yang keempat yaitu perumusan hipotesis. Suatu hipotesis harus diuraikan secara nyata dan rinci. Hipotesis selayaknya dijadikan dalam kalimat deklaratif atau suatu kalimat pernyataan. Suatu hipotesis selayaknya dinyatakan dalam hubungan dua variabel atau lebih yang bisa diuji. Suatu hipotesis selayaknya dapat diuji. Hipotesis selayaknya memiliki suatu bentuk konsep. Yang kelima yaitu jenis-jenis hipotesis. Ada 3 jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis mengenai hubungan dan perbedaan. Yang kedua hipotesis nul dan hipotesis kerja. Yang ketiga hipotesis mengenai ideal dan common sense. Yang keenam yaitu pengujian hipotesis. Pengujian ini digunakan untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan menguji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu proses yang tidak sebentar dan memerlukan ketelitian yang teratur. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan yaitu studi pendahuluan merupakan suatu proses penelitian dengan mendalami masalah secara sistematis dan insentif dengan mengumpulkan data dan informasi baik dari perpustakaan maupun dari lapangan. Preliminary atau studi pendahuluan juga disebut dengan sebutan pilot study. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.